Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, anggota DPRD Banjarmasin dari Dapil Banjarmasin Barat kembali melaksanakan kegiatan penelaahan wan aspirasi masyarakat yang digelar selawas 3 hari mulai dari tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2022. Beragam aspirasi disampaikan warga mulai dari infrastruktur, perekonomian, pelayanan kesehatan, hingga kadalancarnya suplai banyu barasih ke wilayah Kelurahan Teluk Tiram. Anggota DPRD Banjarmasin dari Dapil Banjarmasin Barat kembali melaksanakan kegiatan penelaahan wan aspirasi masyarakat yang digelar selama 3 hari di kantor Kecamatan Banjarmasin Barat Jalan Pangeran Muhammad Nur mulai dari tanggal 21 hingga 23 Juli 2022. Dalam kegiatan hari pertama, warga yang diundang adalah dari Kelurahan Teluk Tiram. Beragam aspirasi disampaikan warga mulai dari infrastruktur, perekonomian, pelayanan kesehatan, hingga kadalancarnya suplai banyu barasih ke wilayah Kelurahan Teluk Tiram. Sebagaimana dikeluhkan Muhammad Amrullah, seorang warga Teluk Tiram, menyatakan hampir 3 bulan lebih banyu ledeng kada mengalir di wilayahnya. Bahkan permasalahan ini sudah berulang kali dilaporkan ke PT Air Minum Banjarmasin. Walaupun banyu kada jalan, ujar Muhammad Amrullah, namun biaya abodemen tetap ditarik oleh perusahaan banyu barasih ini, padahal mereka kada menikmati banyu ledengnya. Muhammad Amrullah pun meminta pada wakil rakyat di DPRD Banjarmasin untuk menyikapi permasalahan ini. 3 bulan pesan ada kayak mengalir. Jadi banyu sumur kami memanfaatkan terus ada. Jadi ada klasik bagi yang pertama bagi PDM di banyak atau alat biasa. Dananya mungkin belum mohon pada dewan untuk backup lah. Nah itu pipa besi itu kalau lawas dalam 10 tahun, 20 tahun itu mengakibatkan pipa itu mengecil. Jadi pipa itu berhalus Pak, diameter pipa yang biasanya 2 inci, diameter pipa yang biasanya 4 inci, karena sudah puluhan tahun itu berhalus diameternya. Ini harus segera kita ganti. Kalau kada kita ganti bebangat. Nah, tapi ujar pian tadi kenapa sudah diganti tatap saja banyu ini kada keluar, kada jalan. Nah, pipa yang dimaksud ini, pipa yang di jembatan ini itu ngarannya pipa sekunder. Pipa sekunder ini datangnya dari mana? Pipa sekunder ini datangnya dari pipa primer. Pipa primer ini atau pipa induk. Nah, jadi perlu yang ketahui dalam bulan ini aja. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ketua dewan memang bujur Pak lah. Kita sudah. Menanggapi permasalahan ini, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin berharap keluhan warga ini harus secepatnya disikapi oleh PT Air Minum Banjarmasin. Politisi Partai Gerindra ini pun meminta PT Air Minum Banjarmasin untuk sementara kada menarik biaya beban atau abodemen pada warga yang terdampak macetnya pendistribusian banyu ledeng tersebut. Kalau memang terjadinya seperti apa yang disampaikan oleh warga itu, janganlah membebani lagi dengan diberinya banyu kada datang, banyunya kada mengalir, tapi abodemen tetap jalan. Nah ini yang perlu didata lagi oleh PDAM. Kalau memang itu tidak jalan, ayo coba carikan solusinya. Namun dari pihak PDAM sendiri juga sudah bersikeras untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Kota Banjarmasin, dan semua masih belum dirasa masih belum maksimal bagi masyarakat, karena masih tadi yang disampaikan bahwa ada sampai 3 bulan tidak mendapatkan air, dan mereka berinisiatif dengan menggunakan air sumur ya tadi ya kalau nggak salah ya. Nah ini perlu jadi satu catatan dan perhatian bagi PDAM agar bisa memberikan pelayanan terbaik. Namun kemarin sempat juga kita komunikasikan dengan pihak PDAM bahwa PDAM sendiri memberikan layanan air tangki antar kalau nggak salah ya. Itu juga salah satu bentuk perhatian dari PDAM. Namun tidak serta-merta dengan seperti itu akan bisa terselesaikan masalah. Muhammad Yamin berharap adanya solusi dari PT Air Minum Banjarmasin untuk mengatasi tersendatnya pendistribusian banyu ke pelanggan di kawasan Banjarmasin Barat ini.